Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Prodipor, kelas 1B. Saya akan menjelaskan solusi atau kendala saat guru penjas mengajar di kelas atau di lapangan. Nah, salah satu keterampilan dasar mengajar yang penting dimiliki oleh guru adalah mengelola kelas. Keterampilan guru untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar tercapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan meningkatkan semangat belajar peserta didik yang tinggi. Keterampilan guru ini harus kita dikuasai oleh guru tersebut. Contohnya, di saat guru penjas mengajar ingin melakukan praktek, tiba-tiba hujan deras. Akhirnya guru tersebut melakukan strategi kedua, yaitu mengajar di dalam kelas. Nah, bagaimana saat pembelajaran tersebut di dalam kelas tidak jenuh atau efektif? Jadi guru penjas itu membuat kelompok di dalam kelas. Misalkan dalam kelas itu isinya 20. Nah, di dalam 20 orang itu dibagilah 4 kelompok, dan satu kelompoknya 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, duduknya juga tidak harus menghadap ke papan tulis atau ke guru. Dibuatlah suatu kelompok untuk membentuk duduk, yaitu dibuat lingkaran ya. Jadi di sini lingkaran kelompok 1, di sini lingkaran kelompok 2, dan seterusnya. Nah, di situ sudah mulai keaktifan anak agar tidak jenuh. Nah, guru langsung menyampaikan suatu pertanyaan, dan di setiap kelompok merebut pertanyaan tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut. Itu salah satu solusi dalam mengajar di dalam kelas agar anak tidak jenuh, karena disitulah anak efektif untuk aktif dalam belajar. Nah, yang kedua, gimana nih anak kelas 1 nih ya? Saya membicarakan anak kelas 1 SD atau WFI. Jadi misalkan nih kita dikasih waktu 1 jam dalam mengajar. Gimana anak tersebut bisa aktif dalam berolahraga? Kadang kan yang dikenal itu olahraga selalu aktif berolahraga aja di lapangan. Tetapi anak kelas 1 itu harus kita kenalkan, kita suapkan materi. Jadi dalam waktu 1 jam, setengah jam itu materi, setengah jam itu praktek. Jadi pada saat pembelajaran kita membelajarkannya dulu di kelas, memberikan materi di kelas dalam waktu setengah jam. Apa yang kita jelaskan untuk mempraktekannya nanti di luar kelas atau di lapangan. Setelah sudah setengah jam kita mempelajari atau kita sampaikan, langsunglah anak-anak tersebut kita ajak ke lapangan. Ayo anak-anak, coba kita praktekkan materi yang kita bahas yang tadi di kelas. Nah, misalkan anak tersebut tidak berani atau takut, "Aku nggak bisa pak," dia nggak percaya diri. Kita beri motivasi agar anak tersebut berani, dan kita memodifikasi game tersebut agar anak tersebut tidak terasa kesulitan. Contohnya seperti ini. Kita kembali lagi yang seperti tadi. Di dalam kelas itu ada 20 anak dan dibagi 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu 5 orang. Nah, kelompok 1 dan 2 itu nanti akan bersaing agar anak tersebut terasa, wah, gue harus bisa nih, gue harus bisa melawan dia. Terus kelompok 3 dan 4 juga membuat kelompok, lalu berbaris. Misal kelompok 1 dan 2 maju, kita akan menyusun sebuah kata yang ada di sana. Contohnya kata sekolah ya, kata sekolah kayak misalkan MI Alif Wania. Kamu harus kompak ya dalam menyusun kata dan harus cepat. Nah, kelompok 1 berlari dari tempat 1 ke tempat
kedua di sana untuk menyusun kelompok. Selanjutnya barisan kedua seperti itu. Gunanya apa? Agar anak tersebut bisa mengenal huruf atau kata yang disusun oleh dia karena masih anak kelas 1 ya, dan aktif dalam berolahraga. Jadi solusinya itu seperti itu. Dibuatlah kelompok, terus kelompok 1 dan kelompok 2 bersaing untuk menyusun kata di depan sana, dan dari tempat satu ke tempat satunya lagi dia menyusun sebuah kata dengan berganti-gantian dengan kelompoknya, agar si anak tersebut dapat aktif berolahraga dan mengasah kemampuan otak dalam menyusun kata. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.